Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rahmanir Rahim atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, pertama mohon maaf karena keterlambatan ya, karena baru nyampe di rumah. Walillahil hamd. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sesuai dengan judul yang telah kita sampaikan, bahwa pada kesempatan ini kita akan membahas tentang cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman, terkait dengan Hasan bin Ali radhiyallahu an dan keutamaan beliau. Beliau adalah cucu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dari putri beliau yang bernama Fatimah Zahra, yang merupakan penyejuk hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang seringkali menyenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan bin Ali radhiyallahu an adalah sosok yang paling mirip dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai Anas bin Malik radhiyallahu an pernah mengatakan, lam yakun ahadun ashbaha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Tidak ada seseorang yang lebih mirip wajahnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan beliau terlahir pada pertengahan bulan Ramadan. Ada yang mengatakan bahwa pada bulan Sya'ban, pada tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun ketiga Hijriyah. Setelah lahir, ditahnik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu tahnik? Tahnik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menggigitkan beberapa kurma, menggigit dengan sampai lembut, dan kemudian disuapkan kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberi nama beliau dengan nama Hasan. Ya, dan beliau adalah anak terbesar dari Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Sering menciumnya, sering memeluknya, sering bersenda gurau dengan Hasan radhiyallahu anhu. Dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat, sedang sujud, Hasan bin Ali menaiki punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bermain di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau sedang menjadi imam sholat. Ya, beliau sedang menjadi imam sholat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam memperpanjang sujudnya karena Hasan ada di punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatal iman menunjukkan kepada kita, bahkan para fuqaha menjelaskan banyak faedah, bahwa di antaranya sujud, salah satu sujud boleh lebih panjang dari sujud yang lainnya walaupun tidak berurutan. Artinya sujud pertama misalnya lebih pendek daripada sujud kedua. Apakah boleh? Boleh, tidak mengapa. Karena ini yang terjadi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Hasan bin Ali bermain-main di punggung Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat. Dan ini menunjukkan besarnya rahmat dan kasih sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak, dan bahwa kekhusyuan di dalam salat dan besarnya cinta beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah salat tidak membuat beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menjadi tidak peduli dengan lingkungan, dengan kondisi, dengan keadaan, sampai-sampai misalnya tidak peduli dengan cucunya yang sedang bermain, yang sedang ada di punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggendong Hasan bin Ali radhiyallahu anhu untuk naik bersama beliau di atas mimbar. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad yang sangat kuat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah,
ya, sedang khutbah. Kemudian beliau sedang di atas mimbar. Kemudian Nabi SAW melihat Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma berjalan di antara para jamaah, ya, menghampiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW turun dari mimbarnya, menggendong keduanya, keduanya dibawa naik ke atas mimbar, dan kemudian Nabi SAW bersabda, sadaqallah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah Maha benar, sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah. Inni ra'aitu hadzaini yamshiyani wa ya'thurani falam amlik an nazaltu bi ilaihima. Aku melihat dua anak kecil ini berjalan di antara jamaah dan aku tidak tahan untuk turun menggendong mereka berdua. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan tentang Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan memuji Hasan bin Ali radhiyallahu an sebagai waqad kana hadzal imamu sayyidan wasiman jamilan aqilan razinan jawadan mumaddahan khayran dayyinan wari'an muhtashiman kabiras syan. Insyaallah ini pujian terhadap Hasan bin Ali yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah. Beliau adalah seorang pemimpin, seorang imam, seorang pemimpin yang sangat tampan, sangat bagus rupanya, sangat berakal. Beliau sangat wibawa, sangat dermawan, sangat terpuji, sangat baik, sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat menjauh dari kehidupan dunia. Beliau sangat berperangai dengan perangai yang sangat baik, berakhlak dengan akhlak yang baik. Kabiras syan. Beliau memiliki kedudukan yang sangat besar. Radhiyallahu an. Dan memang kedudukan Hasan bin Ali radhiyallahu an di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah dibandingkan dengan adiknya Husain, Hasan bin Ali lebih afdal, lebih mulia dari Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, juga Imam Ahmad dalam musnadnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyampaikan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila suq Bani Qainuqa muttaki'an ala yadi, fatafa biha. Thumma raja'a fahtaba fil masjid. Wa qala aina luka' ud'u li luka'an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menuju pasar Bani Qainuqa, ya, dengan bergandengan tangan denganku, kata Abu Hurairah. Setelah itu beliau balik pulang dan masuk ke masjid sambil merangkak. Ya, Nabi SAW masuk ke masjid sambil merangkak dan mengatakan, aina luka' ud'u li luka'an. Mana si luka'? Maksudnya luka' ini dalam bahasa Arab adalah si kecil yang cerdik, si kecil yang pintar. Ya, si kecil yang pintar. Ini mana si kecil yang cerdas ini? Mana dia? Maka kemudian datanglah Hasan radhiyallahu an mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian melompat ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipeluk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan, ya, dipeluk oleh Rasulullah SAW, dikecup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bibirnya, dan Nabi SAW bersabda, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu wa ahibba man yuhibbuhu. Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu fa ahibba man yuhibbuhu. Dibaca 3 kali oleh Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Aku mencintai Hasan bin Ali, maka cintailah dia. Dan cintailah mereka-mereka yang mencintai Hasan bin Ali. Cintailah yang mencintai Hasan bin Ali radhiyallahu an. Dan kita, walillahil hamdu wal minna, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Hasan bin Ali sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sunnah, bukan cinta yang bid'ah. Kita tidak memiliki sedikit pun kebencian kepada Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seperti orang-orang Syiah. Mereka beranggapan bahwa Hasan bin Ali dibandingkan Husain lebih afdal Husain. Ini orang-orang Syiah.
Dan orang-orang Syiah tidak menganggap keturunan Husain sama sekali. Keturunan Hasan tidak dianggap sama sekali. Mereka lebih memuliakan keturunan Husain ketimbang keturunan Hasan. Kenapa demikian? Karena menurut orang-orang Syiah, ya orang-orang Syiah ini, mereka menganggap bahwa Hasan ini dalam tanda kutip bermasalah. Bermasalahnya bagaimana? Karena dia menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anni sahabat ajma'in. Ini menurut orang-orang Syiah itu bermasalah. Oleh karena itulah sampai di antara mereka ada yang menggelarinya dengan musawwid wujuhal mu'minin, yang menghitamkan wajah orang-orang beriman. Itu di antara celaan orang-orang Syiah kepada Hasan bin Ali radhiyallahu an, dan akibatnya mereka tidak menganggap keturunan Hasan bin Ali sama sekali sebagai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keburukan orang-orang Syiah dan keburukan akidah mereka. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, di dalam Fadailus Sahabah dengan sanad yang sahih, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hamilan al-Hasan bin Ali ala atiqihi wa lu'abuhu yasilu alaihi." Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membopong atau menggendong Hasan bin Ali di pundak beliau, dan air liurnya Hasan ini menetes ke kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu didiamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita lihat ikhwatal iman. Beberapa riwayat tentang keutamaan Hasan, keutamaan Husain, ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah. Sahabat yang sangat dibenci oleh orang-orang Syiah. Padahal mereka, jika mereka membaca di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu sangat mencintai Ahlul Bait, dan Ahlul Bait pun sangat mencintai Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Radhiyallahu anhu anis sahabat ajma'in. Banyak sekali dari kalangan imam-imam Ahlul Bait seperti Ali bin Al-Husain Zainal Abidin meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan cintanya kepada Abu Hurairah. Pernah Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu memerdekakan budaknya karena dia mendengarkan hadis yang didengar dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa barang siapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakan orang tersebut dari api neraka sesuai dengan sejumlah anggota tubuh yang ada dari budak tersebut. Tangan dimerdekakan tangan, telinga dimerdekakan telinga, mata, kaki, dan seterusnya. Maka kemudian Hasan bin Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu kemudian dia memanggil budak-budaknya dan dia merdekakan karena mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tersebut. Ini menunjukkan kecintaan para Ahlul Bait kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sosok yang paling dibenci oleh orang-orang Syiah. Ini menunjukkan kejahilan dan kebodohan mereka. Juga dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu ja'al Hasan." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, datanglah Al-Hasan, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ibni hadza sayyidun wa la'alla Allah an yusliha bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin." Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin, kata Nabi, sayyid, pemimpin. Dan semoga Allah akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar dari kaum muslimin. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan yang lainnya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua kelompok besar dari kaum muslimin yang dinamaikan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu an atau radhiyallahu anhuma, yaitu pasukannya Ali bin Abu Thalib, ayah beliau, pasukannya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, dan pasukannya Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ketika terjadi peperangan, perang Siffin, ya, terjadi peperangan yang dahsyat di antara dua pasukan ini. Dan kemudian setelah terjadi peperangan seperti itu, di dalam proses ini, dalam masa itu terbunuhlah Ali bin Abu Thalib oleh orang-orang Khawarij yang membunuh beliau ketika hendak berangkat sholat subuh.
dibunuh oleh seorang khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Maka setelah dan kemudian ketika Ali bin Abu Thalib meninggal dunia, Hasan bin Ali, anaknya Ali, dibaiat menjadi khalifah. Dibaiat menjadi khalifah menggantikan ayahnya. Ini di antara dalil yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ayah yang diturunkan kepada anaknya, ada tuntunannya dari sunnahnya para sahabat, sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Di antaranya adalah bagaimana Ali bin Abu Thalib kemudian dibaiat sesudah beliau, yaitu anaknya, yaitu Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Namun ketika Hasan memegang tampuk pimpinan, Hasan menyerahkan kepemimpinan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Menyerahkan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan syarat agar umat Islam semuanya berdamai. Dan itu diserahkan pada bulan Rabiul Awal, pada tanggal 5 dari bulan Rabiul Awal tahun 41 Hijriyah. Ya, tahun 41 Hijriyah. Karena itulah maka pada tahun tersebut disebut sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Karena apa? Karena bersatunya kaum muslimin pada saat itu. Bersatunya dua kelompok besar yang berperang sampai terjadi pertumpahan darah di antara mereka. Mereka bersatu dan disatukan oleh Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa dua pasukan yang besar yang sedang berselisih ini tidak menyebabkan kafirnya dua pasukan ini atau salah satunya. Karena Nabi SAW menyebutkan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Maka Ibnul Imad menyebutkan dalam Syadzaratul Zahab ketika menceritakan tentang peristiwa pada tahun 41 Hijriyah di bulan Rabiul Awal, beliau mengatakan Sara Amirul Mu'minin Al-Hasan bin Ali bijuyushihi nahwa Syam. Ali, bahwa Amirul Mukminin, pemimpin umat kaum mukminin pada saat itu, yaitu Hasan bin Ali, membawa pasukannya menuju negeri Syam. Wa ala muqaddimatihi Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Di depan dan pasukannya Hasan bin Ali dipimpin oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Wa sara Muawiyah radhiyallahu anhu bijuyushihi faltaqau binahiyatil Anbar. Dan demikian pula dari negeri Syam, Muawiyah bin Abu Sufyan membawa pasukannya sampai di daerah yang disebut dengan Anbar. Itu salah satu kota di Irak, dekat dengan sungai Yufrat. Dan kemudian, fawaffaqallahu al-Hasan radhiyallahu an. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada Hasan bin Ali. Fahaqana dima'al muslimin. Beliau menjaga pertumpahan darah di antara umat Islam. Wa tarakal amra li Muawiyah radhiyallahu anhu kama huwa muqarrarun fi sahih al-Bukhari. Dan dia menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu an sebagaimana hal ini terdapat dalam sahih Bukhari. Wa dhahara hina idzin sidqul hadits an-nabawi fihi haitsu qala sallallahu alaihi wasallam inna ibni hadha sayyidun ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. Dan dengan sikapnya Hasan bin Ali bin Abu Thalib ini, maka terbuktilah kebenaran sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau menyampaikan, sesungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mendamaikan dengannya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Sabda ini sahih dalam Sahih Bukhari. Yang di sini terdapat banyak faedah hadis, dari hadis ini terdapat banyak sekali faedah. Manfaat sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Al-Fathul Bari, Di antaranya beliau menyampaikan hadis ini menunjukkan di antara bukti-bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara manfaat dari hadis ini dan faedahnya adalah kemuliaan dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, bahwa beliau meninggalkan kekuasaan bukan karena sedikit, bukan karena hina, bukan karena cacat, namun karena menginginkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala.
karena mengharapkan kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat bahwa perdamaian lebih menjaga pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Maka beliau lebih mendahulukan kepentingan agama ini dan kepentingan umat ketimbang kepentingan kekuasaan dan yang lainnya. Juga di dalam hadis ini sanggahan terhadap orang-orang Khawarij karena mereka mengkafirkan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an dan semua yang bersama Ali. Dan juga sanggahan dan juga orang-orang Khawarij yang mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu an dan mereka yang bersama Muawiyah. Sedangkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan baina ta'ifataini 'azimataini minal muslimin. Nabi menyebut dua pasukan besar dari umat Islam. Ini menunjukkan dua-duanya muslim sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Juga kemudian di antara faedah dari hadis ini yaitu keutamaan mendamaikan manusia untuk menjaga tidak terjadinya pertumpahan darah di antara mereka. Dan juga di antara faedah dari hadis ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa di dalam jabatan kepemimpinan tertinggi khalifah atau presiden atau yang semisalnya boleh diduduki oleh yang kurang utama walaupun di sana ada yang lebih utama. Ya, walaupun di sana ada yang lebih utama. Karena apa? Karena Hasan bin Ali radhiyallahu an dan Muawiyah radhiyallahu an kedua-duanya menduduki tampuk khilafah. Sedangkan masih banyak orang-orang yang lebih hebat dan lebih mulia dari keduanya pada saat itu. Seperti Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, Sa'id bin Zaid radhiyallahu an, yang mereka berdua masih hidup dan dua-duanya adalah sahabat Ahlul Badr. Yang antum telah mengetahui bahwa Ahlul Badr martabatnya adalah top levelnya para sahabat, terbaiknya para sahabat. Ketika Hasan bin Ali dibaiat atau ketika Muawiyah bin Abi Sufyan dibaiat, di saat itu ada sahabat-sahabat mulia yang lain yang masih hidup. Yaitu di antaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an atau Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Namun itu tidak menutup kemungkinan bahwa kepemimpinan itu dipegang oleh mereka yang rakyatnya ada yang lebih baik dari mereka. Jadi tidak harus pemimpin itu yang terbaik dari suatu masyarakat, tidak harus seperti itu. Ya, dan juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara faidah dari hadis ini adalah bolehnya seorang khalifah meletakkan tampuk jabatan dan kepemimpinan dari dirinya jika dia melihat kemaslahatan umat untuk menjaga supaya umat ini terjaga, supaya tidak tertumpahkan darah dan semisalnya. Ketika seorang pemimpin negara dengan legowo melengsarkan dirinya, ya, supaya masyarakat dan negara ini terjaga, maka itu menunjukkan kelebihan dan keutamaan pemimpin tersebut. Yang dia dengan legowo, lebih baik saya mundur demi terjadinya persatuan umat, demi terjadinya supaya tidak terjadi pertumpahan darah dan yang semisalnya. Kemudian juga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara faedah dari hadis ini yaitu bahwa kepemimpinan itu tidak dikhususkan untuk yang terbaik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, fiha anna siyadata la takhtassu bil afdal. Kepemimpinan itu tidak spesial untuk orang-orang yang paling utama saja. Bal huwa ar-ra'isu 'alal qaumi wal jam'u sadah wa huwa mushtaqqun min as-su'dud wa qila min as-sawad likaunihi yar'asu 'ala as-sawadil 'azim min an-nasi aw al-ashkhasil katsira. Bahwa pemimpin dari suatu kaum adalah bagian dari kaum itu sendiri, walaupun kaumnya adalah orang-orang yang hebat, yang mulia, ya karena dia adalah perwakilan dari kaumnya itu. Dan juga Nabi SAW pernah dalam hadis ini mengatakan inna ibni hadza, bahwa anakku ini. Padahal antum mengetahui bahwa yang dimaksud oleh Nabi bukanlah anak, tapi adalah cucu. Ini menunjukkan bahwa boleh memanggil cucu dengan panggilan anak. Ya, boleh memanggil cucu dengan panggilan anak. Ini di antara hadis yang menjelaskan akan keutamaan Hasan bin Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Adapun Husain
bin Ali radhiyallahu an. Husain bin Ali radhiyallahu an dilahirkan di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah. Di bulan Sya'ban tahun keempat Hijriyah, selisih setahun dengan Hasan bin Ali radhiyallahu an. Juga beliau memiliki keserupaan wajah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lebih serupa dari sisi tengah dadanya ke bawahnya. Ya, dari postur tubuhnya lebih mirip Nabi. Adapun Hasan lebih mirip Nabi dari sisi wajahnya. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Hibban, Imam Ahmad dalam musnadnya, dan Al-Fadhail dengan sanad yang sahih dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an yang mengatakan, Ali radhiyallahu an mengatakan, Al-Hasanu ashbahun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma baina sadri ila ar-ra's, wal Husainu ashbahun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma kana asfala min dzalik. Bahwa Hasan anak beliau lebih mirip dengan Rasulullah SAW dari dada ke atas, sedangkan Husain lebih mirip kepada Nabi SAW dari dada ke bawah. Riwayat ini diriwayatkan Ibnu Hibban, Imam Ahmad, dan yang lainnya. Juga dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, beliau meriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, kana al-Hasan ibnu Ali ashbahan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min wajhihi ila surratihi, wa kana al-Husainu ashbahan nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asfala dzalik. Bahwa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu lebih mirip dengan Nabi SAW dari perut ke atas. Adapun ke bawah, Husain bin Ali lebih mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwatal iman, di antara keutamaan Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, sebagaimana dalam musnad Imam Ahmad dan Ibnu Hibban dalam sahihnya dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Hasanu wal Husainu sayyida syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain adalah dua orang pemimpin ahlul jannah. Dua orang pemimpin pemuda-pemuda surga. Hasan dan Husain adalah pemimpin dari pemuda-pemuda surga. Jadi para pemuda yang masuk surga, mereka akan berada di bawah panjinya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Cukuplah ini sebagai alasan dan bukti kecintaan kita kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walillahil hamdu wal minnah. Kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Kita cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cinta kepada ahlul baitnya, dan kita cinta kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempersatukan dan mempertemukan kita bersama mereka semuanya fil jannah, di dalam surganya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abi Nu'min, beliau mengatakan bahwa sekali waktu aku menyaksikan seseorang bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Orang ini bertanya tentang darah nyamuk. Ya, ada orang yang bertanya terkait dengan hal-hal yang ta'annud, yang berlebihan. Sehingga dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Ya, apakah darah nyamuk itu najis atau yang lainnya? Atau apakah ketika menumpahkan darah nyamuk, apakah harus bayar diyah, ya, bayar dam kalau dia lagi ihram atau tidak? Ya, dia nanya seperti itu. Maka kemudian Ibnu Umar bertanya, kamu dari mana? Maka orang itu mengatakan, dari Irak. Saya dari Irak, kata dia. Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Unzuru ila hadza. Yas'aluni an damil ba'udhi wa qad qatalu ibna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul huma raihanatayya minad dunya. Kamu perhatikan orang Irak ini. Dia bertanya tentangku tentang apakah harus bayar dam gara-gara menepuk nyamuk sampai keluar darahnya. Padahal merekalah yang membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membunuh Husain. Dan sedangkan saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hasan dan Husain adalah penyejuk hatiku dari kehidupan dunia. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari
dan yang lainnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kata Ibnu Hajar ketika menjelaskan komentar di Ibnu Umar ini, aurada Ibnu Umar hadza muta'ajjiban min hirsi ahli al-Iraqi ala hadza as-su'al an asy-syai' al-yasir wa tafritihim fi asy-syai' al-jalil. Ibnu Umar hanya terheran-heran dengan sikapnya orang Irak tersebut yang mereka bertanya tentang hal yang sepele padahal mereka telah melakukan sesuatu yang besar, yang sangat jahat, sampai terbunuhnya cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali di Karbala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau terbunuh pada hari Jumat, pada hari Ashura, di bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Di bulan Muharram, hari Ashura tanggal 10 Muharram, di hari Jumat tahun 61 Hijriah. Usia beliau 58 tahun ketika mati terbunuh. Mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan di dalam musnadnya tentang keutamaan sahabat dengan sanad yang sahih dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Salamah beliau menyampaikan, kana Jibril alaihi salam 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal Husain ma'i fabaka fataraktuhu fadana minan nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala Jibril atuhibbuhu ya Muhammad faqala na'am faqala inna ummataka sayaqtuluhu wa in syi'ta araituka min turbatil ardi allati yuqtalu biha. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan bahwa sekali waktu Jibril alaihi salam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian tidak lama Husain yang sedang dipangku oleh Ummu Salamah menangis. Ketika Husain menangis, masih kecil Husain, maka aku lepaskan Husain. Dan Husain mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau mencintainya? Nabi SAW menjawab, iya, aku mencintainya. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Dan jika kamu tahu, dan jika kamu mau tahu, aku akan tunjukkan kepadamu tanah di mana tempat dia dibunuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang kuat sesuai dengan syarah Muslim dari Ammar bin Abi Ammar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami binisfi an-nahar. Ibnu Abbas mengatakan, saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi ketika aku di siang hari. Asy'atha aghbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lusuh, berdebu. Ma'ahu qaruratun fiha damun yaltaqitu aw yattabi'u fiha syai'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah gelas berisi darah. Kemudian aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, ma hadza? Apa yang ada di tanganmu ini apa ya Rasulullah? Botol berisi darah ini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, damul Husain wa ashabihi, lam azal atatabba'uhu mundhul yaum. Ini darahnya Husain dan keluarganya. Aku mengumpulkannya sejak hari ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami ingat hari itu, kata Ammar yang meriwayatkan peristiwa ini. Karena di hari itulah kami mengetahui Husain bin Ali radhiyallahu an mati terbunuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ahlus sunnah wal jamaah sedih akan terbunuhnya Husain. Sebagaimana kita sedih
akan terbunuhnya orang-orang saleh dari kaum muslimin. Baik mereka yang terbunuh dengan sengaja atau tidak sengaja, yang terbunuh oleh karena muslim atau karena orang-orang kafir, kita sedih akan hal tersebut. Sebagaimana kita sedih akan terbunuhnya ayahnya Hasan dan Husain, yaitu Ali bin Abi Thalib. Terbunuhnya Uthman bin Affan, terbunuhnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sedih akan hal itu semuanya. Juga kita sedih akan terbunuhnya sebagian para nabi seperti Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihi wassalam yang mati dibunuh. Kita sedih akan hal itu semuanya. Namun kesedihan kita ikhwatal iman tidak membuat kita kemudian tiba-tiba menjadi orang yang meratap, menangis, memukul-mukul diri, menepuk-nepuk diri, menusuk-nusuk kepala dengan pisau dan yang lain sebagainya, meratap, karena itu semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kesedihan kita kepada orang-orang mulia yang meninggal dunia, kesedihan yang kita rasakan di dalam hati dengan penuh keyakinan bahwa kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada. Bahwa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi kita semuanya karena musibah akan terbunuhnya orang-orang yang kita cintai, para sahabat dan juga ahlul bait Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita sedih akan itu semuanya. Kita sedih bahwa Husain bin Ali radhiyallahu anhu terbunuh, tapi kesedihan kita adalah kesedihan sesuai sunnah. Karena kita meyakini bahwa segala sesuatu itu terjadi karena takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkannya, dan takdirnya Allah adalah yang terbaik sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk mereka, untuk kemuliaan mereka dunia dan akhirat. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini secara global cerita tentang kedua cucu Nabi Hasan dan Husain. Antum mengetahui bahwa Nabi SAW juga memiliki cucu laki-laki yang ketiga, yaitu Muhassin bin Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana ceritanya Muhassin bin Ali? Amal Muhassin dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa amal Muhassin faqad mata saghiran. Dia ketika masih kecil meninggal dunia. Sebagaimana Al-Hafidz mengatakan, ittafaqa ahlul ilmi bil akhbari anna Muhassin bin Ali bin Abi Talib mata saghiran fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakat para ulama yang memahami riwayat-riwayat kebenaran hadis-hadis yang sahih bahwa Muhassin bin Ali bin Abu Talib mati ketika masih kecil di masa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau sampaikan sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari di jilid ketiga halaman 502. Ini sanggahan dan bantahan terhadap orang-orang Syiah yang mereka mengklaim, yang mengatakan bahwa Muhassin atau Muhsin ini matinya ketika dikandung oleh dikandung oleh Fatimah, dan kemudian ketika rumahnya didobrak oleh Umar membuat Fatimah jatuh tertelungkup dan kemudian keguguran dan matilah Muhsin atau Muhassin pada saat itu. Ini adalah drama yang dibuat oleh orang-orang Syiah dan mereka tidak memiliki sultan, tidak memiliki hujjah sama sekali terhadap klaim-klaim bohong yang mereka buat, yang mereka dramatisir dengan raungan, dengan tetesan air mata, dengan kebohongan-kebohongan, dan itu adalah jago karena mereka memang adalah orang-orang yang dikenal akan sangat jagonya mereka membuat drama dan sandiwara. Adapun Ummu Kulthum, putri dari Ali bin Abu Thalib. Ummu Kulthum, putri dari Ali bin Abu Thalib. Beliau dilahirkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Dan beliau artinya pernah hidup sezaman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun tidak meriwayatkan satupun hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Menariknya, Ummu Kulthum ini dinikahi oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan memiliki seorang anak bernama Zaid bin Umar. Dan tidak lama setelah itu Ummu Kulthum radhiyallahu anha kemudian ditinggal wafat oleh suaminya, yaitu Umar radhiyallahu an. Setelah itu beliau
dinikahi oleh salah seorang sepupunya, putra dari Ja'far. Ya, salah seorang putra dari Ja'far. Beliau menikah dengan Aun bin Ja'far bin Abu Talib radhiyallahu anhu. Kemudian tidak lama Aun bin Ja'far ini meninggal dunia. Dan setelah itu dia dinikahi oleh saudaranya Aun yang bernama Muhammad bin Ja'far. Dan juga tidak lama suaminya yaitu Muhammad bin Ja'far meninggal dunia. Setelah itu dinikahi lagi oleh saudaranya yang lain yaitu Abdullah bin Ja'far. Dan tidak lama setelah itulah maka Ummu Kulthum radhiyallahu anha, Ummu Kulthum binti Ali meninggal dunia ketika dia menjadi istri dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kisah dilamarnya Ummu Kulthum putri dari Ali bin Abu Talib oleh Umar diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya dengan sanad yang hasan, dengan syawahidnya dari Ali bin Ibn al-Husain yang meriwayatkanlah Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau mengatakan bahwa Umar bin Al-Khattab melamar Ali, meminta kepada Ali ya untuk melamar putrinya Ali yang bernama Ummu Kulthum. Umar berkata, "Ankihniha, nikahkan aku dengan putrimu." Kemudian Ali berkata, "Inni arsuduha libni akhi Abdullah bin Ja'far." Aku sesungguhnya menunggu untuk Ummu Kulthum ini untuk aku nikahkan dengan keponakanku yaitu Abdullah bin Ja'far, kata Ali bin Abu Talib. Kemudian Umar mengatakan, "Ankihniha, fa wallahi ma minan nasi ahadun yarsudu min amriha ma arsuduhu." Nikahkan aku dengan putrimu wahai Ali. Demi Allah tidak ada yang aku nanti-nanti dan aku tunggu-tunggu dan yang dinanti-nanti untuk Ummu Kulthum seperti aku yang menantinya. Maka kemudian Ali pun menikahkannya dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar pun menemui kaum muhajirin. Umar mendatangi kaum muhajirin dan mengatakan, "Ala tuhannuni? Kenapa kalian tidak mengucapkan selamat untukku?" Maka para sahabat muhajirin bertanya, "Biman ya Amiral Mu'minin?" Ucapan tahniah, ucapan selamat atas pernikahanmu dengan siapa wahai Amirul Mukminin? Kemudian Umar mengatakan bi Ummi Kulthum binti Ali wa ibnati Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernikahanku dengan Ummu Kulthum, putri Ali dari Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamati illa ma kana min sababi wa nasabi." Semua sebab dan nasab terputus pada hari kiamat kecuali sebab dan nasabku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahbabtu, kata Umar, fa ahbabtu an yakuna baini wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasabun wa sabab. Saya berharap saya memiliki kesatuan nasab dan sebab dengan Rasulullah SAW dengan menikahi putri dari Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Zainab binti Ali. Zainab binti Ali radhiyallahu anha, beliau adalah putri dari Ali bin Abu Talib. Beliau dilahirkan di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang wanita yang cerdas, seorang wanita yang sangat pandai, ya. Beliau dinikahkan oleh ayahnya dengan Abdullah bin Ja'far, ya, sepupunya sendiri. Dan kemudian melahirkan anak, Zainab ini melahirkan anak yang bernama Ali, ya, Ali bin Abdullah bin Ja'far. Kemudian melahirkan anak lagi yang bernama Aun al-Akbar, Aun yang lebih besar. Kemudian melahirkan anak bernama Abbas. Kemudian melahirkan anak bernama Muhammad, Ummu Kulthum. Dan beliau Zainab radhiyallahu anha ini yang ikut mendampingi saudaranya yaitu Husain bin Abu Talib, Husain bin Ali ketika dalam peristiwa Karbala, ketika terbunuh. Dan kemudian Zainab dibawa ke Damaskus dan beliau
meninggal di sisi suaminya Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai para sahabat keseluruhannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini kisah tentang Hasan, Husain dan saudara-saudaranya yang nanti insya Allah kita akan melihat sedikit tentang di dalam kisah berikutnya tentang keutamaan dan kisah rumah tangga Ali dengan Fatimah radhiyallahu anhuma di dalam kehidupan mereka, bagaimana kedudukan Fatimah di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana kedudukan Ali bin Abu Thalib di mata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Sampai di sini, silahkan jika ada yang ditanyakan dari materi yang disampaikan. Barakallahu fiik. Baik. Baik, Masya Allah, sangat menarik sekali. Selalu menarik sekali untuk sirah Nabi SAW ini. Dan tentu saja khusus di tentang hikmah ataupun juga keutamaan dan kemuliaan dari Hasan dan Husain ini. Sehingga kita lebih hati-hati lagi dan tidak terjebak atas paham-paham Syiah yang sudah dijabarkan oleh Ustaz Ali. Masya Allah. Syukran jazakallah Ustaz Dona. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita sudah memasuki sesi 2, yaitu sesi tanya jawab. Bagi jemaah yang bertanya, boleh bertanya langsung secara interaktif bersama Ustaz Dona Ali dengan cara mengklik tombol raise hand pada aplikasi Zoom meeting ini yang insya Allah oleh panitia akan dibantu untuk di-unmute. Kemudian juga bagi yang ingin bertanya melalui WA, disilahkan pertanyaannya disampaikan melalui 081222723457. Pertanyaan yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan atas materi mengenai keutamaan Hasan Husain radhiyallahu anhuma. Ustaz, mengenai cucu Rasulullah yang bermain di punggung Rasulullah SAW, hal ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk membawa anaknya yang masih sangat kecil ke masjid. Sedangkan ketika sedang berlangsung sholat berjamaah, anak tersebut berlari-lari di antara shaf dan teriak-teriak. Bagaimana mensikapi hal ini ya Ustazi? Demikian pertanyaannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barakallah. Baik. Yang pertama yang perlu dipahami bahwa bermainnya anak-anak, berlari-larinya di dalam masjid itu mubah, itu baik-baik saja, mubah dan tidak masalah. Bahwa hal itu bukanlah sesuatu yang munkar. Jangan sampai masjid-masjid kita steril dari anak-anak kecil. Karena mereka lah yang akan mengisi masjid-masjid itu setelah kita semuanya tidak ada. Jangan sampai karena dengan alasan ingin menjaga masjid, kebersihan masjid, ini masjid dan lain sebagainya, kemudian kita melarang anak-anak untuk masuk ke dalam masjid, bermain misalnya dan lain sebagainya. Itu bukanlah sunnah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar bahwa apa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucunya itu adalah hujjah dan dalil akan bolehnya akan hal tersebut. Dan walaupun demikian bukan berarti kemudian kita sebagai terutama bagi wali dari anak-anak itu jangan sampai mendiamkan begitu saja ketika anak ini sering kali dan selalu berbuat yang seperti itu ketika di masjid. Yang biasa anak lakukan sendiri terhadap anak-anak, bahwa ketika anak-anak bawa sekali waktu ke masjid ramai, maka anak warning, anak peringatkan. Abi tidak akan ajak kamu nanti untuk di sholat yang berikutnya. Ya, karena tadi kamu ramai. Maka di sholat berikutnya ke masjid, anak tidak ajak mereka. Mereka merengek, pengen ke masjid dan sebagainya, karena mereka merasa happy bisa bermain di masjid, tapi tidak anak kasih kesempatan untuk itu. Namun berikutnya anak ajak lagi ke masjid. Sampai terus demikian. Ya tidak akan mungkin anak itu diberitahu sekali dan kemudian menjadi langsung diam, langsung khusyuk di tempat sholatnya. Tidak bergerak dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan yang dewasa pun belum tentu bisa sampai sebegitunya dengan satu kali pemberitahuan. Maka dengan anak-anak pun harus dengan pendidikan dan tarbiyah. Yang membuat kita harus terus bersabar, membawa mereka ke masjid. Membuat mereka nyaman, merasa happy, merasa bahagia dengan suasana berada di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah penyejuk hati bagi kedua orang tuanya ketika anak-anak itu tempat rujuknya, tempat kembalinya, tempat selalu nyamannya mereka adalah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bukan di masjid-masjidnya syaitan, yaitu di mal-mal. Antum ridha anak-anak antum di mal-mal, padahal itu adalah pasar, adalah tempat syaitan, tempat kebanggaan yang paling disukai oleh syaitan.
Sedangkan kita terkadang menjauhkan anak-anak kita dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Semoga kita tetap istiqomah mengajak putra-putra kita untuk ke masjid, membiasakan, dan tentu saja dengan rambu-rambu yang berlaku begitu Ustadz ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilahkan. Ini ada yang raise hand dari Akhi Yuliadi Pura Wibawa. Silakan. Jazakallah khair Kang Zai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Afwan, tadi Ustaz menjelaskan bahwa Rasulullah SAW sangat mencintai Husain. Nah. Kemudian Rasulullah mendapat informasi dari Jibril bahwa suatu saat Husain akan wafat terbunuh. Nah, apa ibrohnya Ustaz? Padahal banyak sahabat yang minta didoakan kebaikan oleh Rasulullah SAW dan banyak sahabat yang minta didoakan kebaikan oleh Rasulullah dan Rasulullah doakan. Kenapa Rasulullah tidak mendoakan kebaikan kepada Husain? Apa ibrohnya Ustaz? Sehingga wafat tidak terbunuh gitu Ustaz. Afwan. Allah ibarik fiik. Sebetulnya mendoakan kebaikan, tidak mungkin Nabi SAW tidak mendoakan kebaikan untuk cucunya. Sebagaimana Nabi SAW, ya Allah cintailah dia, aku mencintainya. Dan kita harus ingat akhi, bahwa apa yang menurut kita tidak baik, belum tentu tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita mati, terbunuh tidak baik. Tapi tidak menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kehidupan dunia adalah proses yang memang harus dijalani oleh setiap yang hidup. Kita semua yang hidup, kita menjalani kehidupan dunia ini, dan kita akan pasti semuanya ketemu dengan kematian. Apapun bentuk cara kematian itu. Para sahabat radhiyallahu anhum juga didoakan kebaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika di Gunung Uhud, nanti insyaallah dalam peristiwa perang Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di atas Gunung Uhud, Uhud itu sempat bergetar, bergoncang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Uhud, "Uthbut Uhud, ma 'alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Diamlah kamu wahai Gunung Uhud, karena yang di atasmu adalah seorang nabi, seorang siddiq, dan dua orang yang bakal mati syahid. Yaitu di situ adalah ada Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma bersama Abu Bakar dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menyampaikan bahwa Umar dan Utsman akan mati syahid. Dan Nabi SAW menyampaikan hal itu ketika beliau masih hidup. Dan kejadiannya sesuai dengan seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa mati syahidnya mereka bukanlah suatu keburukan, tapi adalah kebaikan dan kemuliaan yang menambah kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Demikian penjelasan dari Ustazuna Ali untuk Akhi Yuliadi ya. Selanjutnya pertanyaan kembali ke Anda bacakan pertanyaan dari WA. Yang pertama dari Nur Samsiah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazi, semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Pertanyaannya, Ana pernah mendengar cerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak memiliki anak laki-laki, namun tidak ada yang Allah panjangkan umurnya. Sebabnya ialah karena Rasulullah adalah Nabi terakhir. Apakah benar demikian Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukuran jazakallah khairan atas ilmunya. Jazakallah khair. Nabi SAW memang memiliki beberapa orang anak laki-laki. Di antaranya yang besar adalah Qasim. Ada Ibrahim, ini di antara anak Nabi SAW yang laki-laki. Dan kenapa anak-anak laki-laki tersebut mati ketika mereka masih kecil dan tidak sampai dewasa? Ini di antara tambahan ujian yang Allah Subhanahu wa taala menguji dengannya Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu semakin meninggikan martabat dan derajat Rasulullah SAW.
yang dengan itu meninggikan derajat martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seseorang itu ketika diuji, diambil anaknya, itu menghapuskan dosa-dosa dan meninggikan derajat. Untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk semakin meninggikan derajat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara hikmahnya. Dan di antara hikmahnya yang lain adalah maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bukanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ayah dari salah seorang laki-laki di antara kalian, namun beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, di surat Al-Ahzab ayat 40. Bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Ini untuk sanggahan klaim akan keberlangsungan nasab dari sisi ayah, dari sisi anak laki-laki dari Nabi Muhammad SAW. Bahwa keberlangsungan nasab Rasulullah SAW adalah dari sisi anak perempuannya, yaitu dari Fatimah binti Rasulullah SAW. Adapun dari anak laki-laki, tidak ada keturunan Nabi SAW dari anak laki-laki. Dan ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah juga sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Betapa kita melihat saat ini misalnya sebagian mereka yang mengklaim keturunan Rasulullah SAW walaupun dari anak perempuannya, dari Fatimah putri Rasulullah SAW, kemudian mereka menunjukkan sikap-sikap yang tidak benar. Sikap-sikap yang jauh sangat bertentangan dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jauh dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka bukan cucu secara langsung karena cucu dari seorang putri, dari anak perempuan Nabi SAW. Apa jadinya jika keturunan Nabi SAW dari anak laki-laki itu ada dan banyak? Maka sebagian mereka yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Rasulullah SAW ini akan lebih merasa dirinya berada di atas sesuatu, padahal belum tentu klaim nasabnya itu benar. Dan kemudian yang kedua, bahwa kemuliaan seorang mukmin bukan dilihat dari sisi nasabnya, namun dilihat dari sisi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya pertanyaan kami persilakan kepada Ummu Amr di Saung Ukhuwah Amerika dan Kanada. Silakan. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga dimanapun berada diberikan keberkahan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustadz, jazakumullahu khairan atas sirah yang barusan Ustadz jelaskan. Cuma ada pertanyaan, mohon Ustadz memberikan pencerahan. Yang pertama adalah, Ustadz tadi menjelaskan bahwa nasabnya Hasan bin Ali Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak diterima oleh Syiah. Apakah ini hanya berlaku di Syiah atau bagaimana sikap kaum muslimin, ulama salaf menyikapi hal tersebut karena bisa jadi pemicu perpecahan. Dan yang kedua Ustadz, ada juga pernah didengar bahwa Syiah ini mengeluarkan berita-berita yang jelek, misalnya Hasan ini tukang menikah. Jadi banyak sekali pernikahannya dan itu menyalahi syariat Islam. Jazakumullahu khairan atas penjelasan Ustaz. Nah, Allah barik fiik. Mengenai keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah, keturunan Hasan bin Ali sama seperti keturunan Husain bin Ali, sama seperti anak-anak atau keturunan dari Ahlul Bait Nabi SAW yang lainnya. Sebagaimana Ahlul Bait Nabi SAW adalah keturunan Ali, baik dari jalur Hasan atau Husain, keturunan Ja'far bin Abu Talib, keturunan Abbas bin Abdul Muttalib, keturunan Aqil bin Abu Talib. 4 ini yang merupakan induk-induk dari Bani Hashim atau dari Ahlul Bait Rasulullah SAW yang keturunannya masih ada sampai zaman kita sekarang.
dan ahlu sunnah wal jamaah mencintai mereka. Karena mereka adalah warisan atau wasiat Nabi SAW yang beliau wasiatkan kepada kita semuanya untuk mencintai ahlul bait Nabi SAW, kerabat dan orang-orang dekat Rasulullah SAW. Ketika ditanya siapa mereka, yaitu alu Aqil, wa alu Ja'far, wa alu Abbas, wa alu Ali, wa alu Ali, wa alu Ja'far, wa alu Aqil, wa alu Abbas. Ya, bahwa mereka adalah keturunan Ali bin Abu Talib, baik dari jalur Hasan dan Husain, keturunan Aqil bin Abu Talib, keturunan Ja'far bin Abu Talib, dan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, bagaimana dengan keturunan Hasan di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah? Di mata Syiah memang sampai hari ini mereka tidak mengakui. Maka di kalangan kaum Syiah atau di kalangan Alawiyin, di kalangan para Habib misalnya, mereka menganggap kecil atau menganggap minor ketika mereka dari keturunan Hasan. Mereka merasa bahwa mereka tidak selevel dengan keturunan Husain. Tapi tidak di mata Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Ahlul Bait Nabi SAW kita mengetahui antara Hasan dan Husain mana lebih utama. Di mata Ahlus Sunnah, Hasan lebih utama daripada Husain. Di mata Ahlus Sunnah, Hasan bin Ali lebih utama ketimbang Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, dan dua-duanya adalah kekasih yang dicintai oleh Nabi SAW, dua orang pemuda pemimpin Ahlul Jannah, pemimpin pemuda Ahlul Jannah. Dan keturunan Hasan bin Ali disebutkan oleh Nabi SAW sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa keturunan Hasan diantaranya yang akan meneruskan perjuangan Rasulullah SAW adalah Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi atau yang biasa disebut dengan istilah Imam Mahdi. Al-Mahdi itu akan terlahir dari keturunan Hasan bin Ali bin Abu Talib radhiyallahu an, bukan dari keturunan Husain bin Ali. Dan ini jelas berbeda dengan versinya orang Syiah. Ya, karena orang Syiah mengklaim bahwa Ahlul Bait itu dari keturunan Husain. Dan menurut Syiah sudah lahir sejak 1100 tahunan yang lalu di Sirdab, di Samira. Ya, bahkan mereka mengatakan sudah lahir sudah sezaman kapan ya, sudah 1000 tahun lebih, dan tidak keluar karena sembunyi di dalam sebuah gua, dan nanti pada waktunya dia akan keluar. Ini klaimnya orang-orang Syiah yang menunjukkan kejahilan tambahan dan kebodohan mereka. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Hasan lebih utama daripada Husain, dan dua-duanya memiliki keutamaannya sendiri-sendiri radhiyallahu anhuma. Dan di antara keutamaan Hasan bin Ali adalah nanti Imam Mahdi akan terlahir dari keturunan Hasan bin Ali. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh satu lagi tentang sholat? Boleh. Tadi pertanyaan kedua Ummu Ammar apa tadi, saya kurang jelas? Tadi terjawab yang menikah, Ustadz. Oh iya, banyak menikah. Wallahu a'lam bishawab. Memang banyak riwayat-riwayat yang berseliweran terkait dengan pernikahan dari Hasan bin Ali yang cukup banyak katanya. Ya. Sehingga sampai ada yang mengatakan 300 dan lain sebagainya. Namun para muhaqqiqin, para ahli tahqiq dalam sirah, dalam sejarah, mereka secara wajar dan normal ketika seseorang sampai menikah dengan sekian ratus wanita, maka seperti apa anaknya? Seperti apa jumlah anaknya maksudnya? Ya. Dan anggap misalnya bahwa beliau kawin cerai misalnya, tanpa dan bahwa hal itu tidak menyelisihi syariat misalnya, karena menikah dan bercerai itu ada ketentuannya, misalnya seperti itu. Tapi secara jumlah anak tidak menunjukkan bahwa pernikahan Hasan bin Ali sejumlah itu. Dan wallahu a'lam bishawab, oleh karena itulah banyak para muhaqqiqin, para yang mentahqiq tentang sirah perjalanan hidup Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menolak akan isu-isu tersebut, ya, yang menolak akan isu-isu yang mengatakan bahwa pernikahannya sejumlah ini, sejumlah itu dan lain sebagainya. Itu lebih kepada kisah-kisah, mitos-mitos, namun tidak memiliki sumber periwayatan yang jelas. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustadz. Satu lagi, Ustadz, mengenai sholat. Boleh. Yang tadi dijelaskan oleh Ustadz, bagaimana kondisinya bila seorang ibu punya bayi, Ustadz, yang bermain-main tetapi karena jatuh dan menangis, padahal si ibunya lagi sholat, Ustadz.
karena agak cukup lama menangisnya, apakah sebaiknya sholat si ibu itu dihentikan atau tetap diangkat dan diteruskan sholatnya, Ustadz? Karena kalau diteruskan sepertinya agak sedikit tidak khusyuk, Ustadz. Agak Jazakumullahu sedikit khairan. apa? Tidak khusyuk. Agak sedikit apa kalau dilanjutkan? Oh, baik. Tidak Apakah khusyuk. mungkin sang ibu menggendong bayinya dalam sholat? Iya, Ustadz. Nah, jika memungkinkan itu yang dilakukan. Jadi sambil menggendong bayinya dan melanjutkan sholat. Jika itu memungkinkan, lakukan seperti itu. Gendong bayinya, ketika rukuk ditaruh, ketika tidak digendong, ketika sujud ditaruh, ketika berdiri di rakaat keduanya pun digendong lagi. Yang seperti itu dibolehkan. Ya Ustadz, jadi sebaiknya diteruskan saja ya Ustadz ya. Lanjutkan sholatnya Ya. sambil menggendong bayi tersebut. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan Ustadz. Kang Zain. Alhamdulillah. Waalaikumsalam wajazakallahu khairan ya Ummu Amar. Taib, Masya Allah tidak terasa ini sudah pukul 21 lebih 23 menit Ustaz. Namun ini masih ada 3 pertanyaan Ustaz. Apakah mau di WA saja? Silakan. Masya Allah. Taib. Pertanyaan dari Bapak Hairus di Melaka, Malaysia. Barakallahu fiik Pak Hairus. Assalamualaikum ya Ustaz. Pertanyaan pertama, berapa lamakah pemerintah Hasan sebelum menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah? Berdasarkan riwayat-riwayat ini tidak begitu lama. Ya, secara pastinya wallahu a'lam bishawab, apakah berlangsung dalam kurun waktu bulan? Ya, dalam kurun waktu bulan karena pertemuan itu terjadi dengan Hasan bin Ali membawa pasukan lengkap. Bukan dalam kondisi lemah, bukan dalam kondisi tertindas, bukan dalam kondisi diintimidasi, tapi dengan pasukan lengkapnya. Dia membawa pasukan lengkapnya Ali bin Abu Thalib yang siap menghadapi pasukan Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwa masih dalam kurun perseteruan dan pertikaian ini, ketika wafatnya ayahnya, kemudian beliau memegang tampuk kepemimpinan, dan beliau segera melanjutkan misi itu, tapi beliau merubah haluannya, bukan misi untuk berperang, tapi untuk mendamaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Taib, selanjutnya pertanyaan kedua, mengapa nama Muawiyah tidak pernah digunakan oleh banyak orang Islam? Nah, nama Muawiyah tidak digunakan oleh banyak umat Islam, saya tidak tahu alasannya kenapa, tapi sebetulnya ada saja. Ya, nama Muawiyah ini ada saja dalam periwayatan digunakan, namun mungkin secara lahja atau pengucapan tidak mudah, ya, apalagi juga sebagian orang dengan kalimat Muawiyah seringkali sama seperti kata Ikrimah atau sama seperti kata Thumamah misalnya, yang nama-nama ini adalah nama laki-laki, tapi kecenderungan sebagian kita mungkin menangkapnya seperti nama perempuan. Ya, seperti juga nama Maisarah, ya kan? Itu banyak digunakan perempuan Ustaz di Indonesia. Nah, itu nama laki-laki, tapi kadang sebagian kita menangkapnya seperti nama perempuan. Ya, dan demikian pula nama Muawiyah. Dan mungkin juga di antara sebab nama Muawiyah ini dihindari adalah mungkin karena pengaruh dampak keyakinan Syiah Rafidhah yang terbawa pada sebagian kaum muslimin, sehingga ada di antara umat Islam yang memiliki kebencian terhadap Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Dan kebencian kepada sahabat itu menunjukkan kefasikan. Al-Imam An-Nasai rahimahullah menyebutkan bahwa Muawiyah adalah pintunya para sahabat. Ketika ada seseorang berani mencela Muawiyah, maka dia akan masuk kepada sahabat yang lainnya untuk mereka celah. Dan itu menunjukkan buruknya hatinya orang-orang yang mencela sahabat, di antaranya adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan terakhir, sehingga hari ini negara Irak tidak pernah aman dari fitnah kekacauan. Apakah ada hadis dari Rasulullah SAW berkenaan dengan negara Irak atas sikap penduduk Irak yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Nah, terkait dengan karena membunuh putra Ali bin Abi Thalib atau membunuh cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali,
Tidak secara spesifik Nabi SAW menyebutkan bahwa Irak itu terjadi seperti itu karena hal tersebut. Tapi Nabi SAW menyebutkan tentang Irak dengan banyak sekali hadis yang menyebutnya dengan bahwa di sana terbitnya tanduk syaitan, di Najdul Iraq, yakni di sana terbitnya tanduknya syaitan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahwa munculnya fitnah itu dari Irak, bahkan juga Dajjal juga dari lautan Irak, ya, dari arah timur Madinah, dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Jika antum mempelajari tentang sejarah firqah-firqah sesat seperti Mu'tazilah, Khawarij, Syiah Rafidhah, dan yang lainnya, rata-rata munculnya dari Irak, ya, rata-rata munculnya dari Irak. Dari situ munculnya fitnah, sehingga di antara ulama kaum muslimin, yaitu Syekh Mashhur bin Hasan Salman, beliau menulis sebuah buku 2 jilid besar dengan judul Fitnatul Iraq, fitnah yang datangnya dari Irak, dalam 2 jilid kitab yang cukup besar. Dan beliau hafizahullah juga yang meringkasnya di dalam 1 jilid dan cukup besar juga, hanya menjelaskan tentang hadis-hadis tentang fitnah yang datangnya bersumber dari Irak. Wallahu a'lamu bishawab. Masya Allah. Tapi bisa syukuran jazakallahu khairan atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan jamaah sekalian. Untuk itu sebagai pemungkas mungkin ada kata penutup ataupun juga akhir kalam dari Ustaz atas kajian malam hari ini. Naam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kajian kita yang akan datang adalah kecintaan Rasulullah SAW kepada Fatimah. Ya, kecintaan Rasulullah SAW kepada Fatimah, putri beliau. Ini materi kita yang akan datang. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa mengkaji sirah Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita lebih mengenal beliau, orang yang sangat kita cintai. Kita mengenal kerabat beliau, orang-orang yang sangat beliau cintai. Kita mengenal akan anak-anak dan cucu-cucu beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan kita mengetahui kedudukan mereka sebagaimana yang beliau sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sehingga kita memiliki sikap yang benar terhadap mereka-mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara nikmat besar sebagai nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Al-Aqidah Al-Wasithiyah, bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mencintai Ahlul Bait sebagaimana juga kita mencintai para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan itu bagian dari kitab akidah yang kita pelajari. Dan memang mereka-mereka yang tidak memahami akidah dan manhaj ini, mereka mengira bahwa kita membenci Ahlul Bait, padahal sama sekali kita tidak seperti yang mereka tuduhkan. Kita sangat mencintai Ahlul Bait, kita sangat menjunjung mereka, dan tidak sedikit dari ulama-ulama kita pun, dai-dai kita adalah dari kalangan Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita memuliakan, kita mencintai Al-Quran dan Sunnah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari kesalahan, dari kekurangan, dan manusia tidak terbebas dari kesalahan dan kekurangan. Maka di dalam mengukur standar seseorang, bukan hanya sekedar dari mulianya nasabnya, tapi seberapa dekat dia dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak serta-merta mulianya nasab membuat orang itu terjaga dari kekurangan dan kesalahan. Namun ketika seseorang, terlebih lagi dari keturunan Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang itu istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas tauhid, di atas sunnah, memerangi kesyirikan, memerangi bid'ah, maka kita mengimamkan dan mengedepankan mereka di dalam kehidupan ini. Kita mencintainya seperti sebagaimana wasiat kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencintai keturunannya dengan sepenuh hati. Namun sebaliknya, ketika ada orang yang mengklaim dirinya sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun ternyata dia menginjak-injak dan menghina dan melecehkan dan merendahkan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendahkan dan menghinakan
sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan misalnya ada di antara mereka sampai berani mencaci maki Abu Bakar dan Umar serta Ummul Mukminin Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mencintai mereka, membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Sampai di sini kajian kita. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran jazakallahu khairan pada Ustazuna Ali Hasan Bawazir, hafizahullah taala. Mohon maaf sudah menyita waktunya dan ini lebih 33 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas waktunya, kesediaan waktunya, kemudian kesempatan yang diisi oleh kajian Sirah Nabi ini. Barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, Baik, Kang Zia, mohon pamit kepada ikhwas semuanya sekalian. Baik, barakallahu fiik Ustaz. Terima kasih.